Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pemrograman web. Hari ini adalah pertemuan yang keempat, sesi lab atau sesi praktikum. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa cukup. Oke, di pertemuan teori kemarin sudah kita bahas beberapa teori terkait dengan penggunaan Flexbox, kemudian Bootstrap dan font awesome. Hari ini kita akan coba praktekkan teori tersebut untuk mendevelop halaman website tampilan kurang lebih seperti ini, seperti yang ada di layar teman-teman semuanya. Ini adalah landing page untuk halaman CV. Kemudian hanya ada navbar, kemudian ada konten. Di sini menggunakan icon yang nanti kita ambil dari font awesome. Kemudian font yang ada di My CV dan yang ada di personal info ini nanti akan menggunakan Google Font. Oke, mungkin yang belum dibahas adalah penggunaan Google Font. Nah, ketika nanti kita menggunakan Google Font, kalian bisa masuk ke Google, kemudian ketikkan keyword Google Font atau nanti langsung masuk ke URL-nya fonts.google.com. Di sini tersedia beberapa font yang bisa kita pakai. Kemudian selain menyediakan font, Google juga menyediakan icons. Di sini iconnya bisa kalian pakai. Akan tetapi untuk praktek kali ini kita akan coba iconnya pakai font awesome agar punya pengalaman yang berbeda bagaimana menggunakan font awesome, bagaimana menggunakan Google Font seperti itu. Oke, di sini ada beberapa font yang bisa teman-teman semuanya pilih sesuai dengan preferensi atau kesukaan masing-masing ya. Nah, untuk desain yang tadi di sini saya menggunakan fontnya ini adalah lobster. Nah, ini kita klik aja di sini. Nah, ini stylenya. Kemudian kalau untuk menggunakan, kalian klik yang ada di sini, select di style. Nah, di sebelah kiri ada link, kemudian sebelah kanan ada import. Link ini kalau kita pakai modelnya kayak eksternal CSS. Jadi link rel, kemudian hrefnya ngacu ke hrefnya si API Google ini. Atau bisa juga kita menggunakan metode import. Nah, ini nanti tinggal kita kopikan di script CSS kita. Nah, kita akan coba nanti yang menggunakan import ini. Lalu untuk pemakaiannya sendiri, ketika kita ingin memanggil nih font yang sudah kita pilih, yang sudah kita import tadi, sudah ada di sini nama font family-nya apa, kemudian generic family-nya apa. Di sini tinggal di copy paste aja. Oke, saya rasa tidak perlu berlama-lama ya untuk introduction tentang project kita kali ini. Langsung fokus ke apa yang mau kita buat kali ini. Nah, di sini silahkan teman-teman semuanya masuk ke kode editornya. Dibuka kode editornya. Di sini saya sudah punya folder, kemudian saya mau buat index.html. Nah, index HTML-nya masih kosong. Kita mulai dengan Bootstrap.
Teman-teman semuanya bisa masuk ke Bootstrap. Nah, di sini dokumentasinya udah lengkap banget. Kalau mau pakai tinggal di download saja, atau kalau mau pakai versi CDN-nya bisa tinggal klik Get Started. Nah, di bagian bawah ini ada starter template. Teman-teman bisa pakai nih di sini, tinggal di copy saja. Kemudian kita paste. Nah, kalau sudah kita paste seperti ini, maka kita sudah memakai library atau framework yang ada di Bootstrap dengan eksternal CSS, ngambil servernya CDN-nya ini. Oke, kita outputkan dulu di browser. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini, nggak terlalu terlihat berbeda. Kita coba ya bikin komponen yang ada di sini. Di sini ada beberapa bagian, ada konten, kemudian form, komponen, dan utilities. Kalau utilities itu terkait dengan pengaturan-pengaturan umumnya, seperti nanti kita ngatur border, color, kemudian teksnya seperti apa. Kalau komponen itu sesuatu yang sudah di styling yang bisa kita pakai. Kita akan coba misalnya bikin button. Nah, di sini di dokumentasi Bootstrap ini udah lengkap banget, udah ada visualisasi hasilnya dan ada source code-nya. Jadi tinggal teman-teman pakai, tinggal di copy aja. Misalkan di sini saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasilnya. Maka akan muncul button sesuai dengan apa yang ada di Bootstrap tadi. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman pakai yang versi offline, artinya download dulu kemudian dipanggil, pastikan bahwa Bootstrapnya ini memang terpanggil. Kalau tidak terpanggil, maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi akan tampak seperti button biasa, belum ada stylenya. Ini kalau Bootstrapnya belum terpanggil, atau kalau ini gagal ngeload, atau kalau ini saya kasih komen. Nah, di sini yang membuat Bootstrap ini banyak diminati karena salah satunya adalah dia ini responsif, artinya bisa menyesuaikan dengan device yang digunakan untuk membuka browser tersebut. Nah, untuk pengaturan responsif atau tidak itu ada di sini. Di bagian introduction-nya, di sini untuk dapat dia ini agak responsif, maka kita tambahkan meta tag-nya. Nah, ini tinggal teman-teman copy aja, kemudian dipaste di sini. Nah, kalau kita pakai starter template, otomatis sudah dibuatkan. Nah, sebenarnya pun kalau misalkan kita nggak pakai starter template, kemudian kita langsung generate pakai tanda seru kayak gini, pakai bawaannya VS Code. Nah, di sini dia juga sudah otomatis membuatkan meta tag untuk agar dia bisa responsif. Karena saat ini untuk CSS 3 itu sudah direkomendasikan untuk layoutingnya menggunakan flagbox, di mana dengan flagbox tersebut bisa responsif, sehingga di sini ketika sudah kita set seperti ini, kita pakai flagbox, udah jalan responsifnya, jadi nggak terlalu ini banget. Cuman kalau dulu memang sebelum kemunculan flagbox, kemudian penggunaan dari framework ini sangat berarti sekali kayak gitu. Oke, kita beri nama pertemuan yang keempat ya, latihan 4. Kemudian kita coba pakai yang pakai CDN aja. Kita bisa copy CSS-nya di sini, di copy aja. Kemudian kita paste, biar nggak usah download. Alt Z agar dia
dia wrapping ke bawah, nggak ke samping, nggak perlu scroll. Oke. Ini kita sudah pakai bootstrap. Kemudian kita langsung membuat halaman ini. Nah, halaman ini sederhana sekali, terdiri dari navigasi dan konten. Kontennya pun hanya terdiri dari, nah ini gambarnya ini background, jadi dia full screen background, gambarnya memang udah seperti ini. Tinggal yang kita isi ini cuman konten yang ada di sini. Kurang lebih ada 3 item, yakni icon-icon, kemudian ini adalah H1, kemudian di bawahnya ini ada teks bergerak menggunakan span. Oke, kita langsung bikin navigasinya. Teman-teman bisa buka Bootstrap, ketikin aja keyword nav. Nah, di sini maka akan muncul contoh-contoh navigasi yang ada di Bootstrap. Nah, ini udah siap pakai banget, tinggal disesuaikan dengan desain yang teman-teman punya. Kalau punya saya tadi itu saya pakainya yang ini, yang cuma ada navbar, kemudian home, features, pricing, dan disabled. Tinggal di copy aja, kemudian bisa kita paste di sini. Nah, sebelum kita paste, saya mau buat section-sectionnya, karena di sini ada beberapa bagian ya. Sebenarnya ini tampilan landing page, jadi kalau misalkan home akan mengacu ke halaman ini, kemudian kalau about me nanti halaman yang lain, tapi hanya menggunakan bookmark ID saja. Maka untuk skill dan portofolio serta kontak ini belum saya isi. Nanti kita buat section-section untuk masing-masing halaman ini. Jadi di sini saya tambahkan section, langsung aja ya, biar section. Dengan saya beri kelasnya adalah tadi, karena halaman awal mau saya kasih home, jadi saya kasih section home. Oke. Kemudian di dalamnya nanti baru navbarnya tadi. Nah, navbarnya di sini mau saya bungkus dulu dengan div. Saya kasih ID-nya itu adalah nav, kemudian kelasnya adalah sticky nav. Karena tujuannya nanti adalah agar membuat model navbar yang seperti ini, yang ketika di scroll dia tetap fix di atas atau sticky di atas. Nah, di sini hasil yang tadi udah di copy di Bootstrap kita paste di sini, kemudian di save aja, kemudian bisa kita lihat hasilnya di sini. Nah, kurang lebih sesuai hasilnya, sama seperti yang ada di dokumentasi Bootstrap. Nah, ini bisa kita customize ya teman-teman semuanya. Buat customize warna ataupun yang lainnya, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya mau warna hitam kemudian teksnya putih, kalian ganti jadi navnya ini navbar dark, BG-nya BG dark. Ini kita coba ganti ya, misalnya jadi navbar dark, kemudian BG-nya juga diganti jadi BG dark. Nah, ini kalau teman-teman buka, hasilnya udah berubah jadi dark. Kemudian berikutnya, kalau mau diganti yang lain, di sini sudah ada keterangannya. Kalau mau diganti warna lain, tambahin stylenya, kemudian diubah background colornya, sehingga nanti warnanya bisa sesuai dengan warna custom kita. Sehingga di sini kita bisa hapus nih, karena kita warnanya nggak mau pakai yang ada di situ, tetapi kita definisikan sendiri sesuai dengan warna yang ada di sini.
hapus. Kemudian berikutnya setelah kita hapus, kita lihat lagi ya hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk customize-nya di sini, maka kita perlu tambahin nih sebuah style baru. Di head kita tambahin link CSS. Otomatis defaultnya namanya style.css, tinggal kita tambah saja satu file baru namanya style.css. Nah, kita bisa mulai stylingnya di sini. Misalkan kita mulai dari HTML-nya, kita kasih scroll behavior, kita isi smooth biar proses perpindahan kalau ada scrollingnya ini kelihatan smooth. Kemudian bagian body kita kasih background hitam, kemudian marginnya 0, paddingnya 0. Kemudian untuk warna teksnya saya mau kasih warna putih. Oke, kita simpan dulu ya. Kita masuk ke sini, kita refresh. Oke, kurang lebih hasilnya jadinya seperti ini. Kemudian kita ubah dulu kontennya, kita sesuaikan dengan desain yang ada di sini. Ada My CV, Home, About, Skill, Portfolio, dan Kontak. Kita sesuaikan di HTML-nya. Navbar-nya kita ganti jadi My CV. Kemudian Home tetap Home, Features kita ganti About Me. Kemudian ini kita ganti skill. Nah, ini yang disable kita nggak pakai, jadi bisa kita hapus. Kemudian kita kopas saja yang about me sama skill karena kita masih punya dua menu lagi yang belum ada. Kita tambahin di sini portofolio. Dan satu lagi itu adalah kontak, untuk halaman kontak kita. Nah, setelah ini kita bisa cek hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita mau customize fontnya, kita ganti menggunakan Google Font tadi, kita ganti jadi font lobster. Maka kita bisa masuk ke dokumentasi Google Font, kemudian kita kopas aja source code yang ada di sini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa import, maka kalian bisa copy di sini, kemudian kalian paste di ini import, taruh di atas semuanya ya. Jadi kalau misalnya kita butuh library dari luar, itu importnya taruh di atas semua, sehingga nanti semua source code di bawahnya bisa pakai kayak gitu. Ini saya kasih komen kode untuk import Google Font. Oke. Kita cek tadi My CV ada di kelas apa. Nah, My CV ini ada di kelas Navbar Brand.
berarti kita bisa customize di sini kelas navbar band. Ini kita ganti font family-nya Kopas saja ya daripada mikir. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita atur size-nya. Karena dia size-nya gede, kita kasih size-nya misalkan 50 pixel. Kemudian warnanya kita ganti, berarti pakai color kita ganti jadi tomato. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya kita ubah. Nah, ini posisinya nggak gabung nih antara navbar dengan menu-menunya. Nah, menu di HTML ini ada di sini di kelas navbar collapse, atau bisa di dalam navbar ya, di kelas UL kelasnya navbar. Nah, maka di sini navbar nav. Nah, ini bisa kalian atur posisinya menggunakan konsep flex atau flag box yang kemarin sudah kita bahas. Kalian bisa masuk ke sini dokumentasinya pakai keyword flex. Nah, di sini ada settingan flag box. Nah, kalau kemarin saya jelaskan di native itu kalau misalnya kita mau menjadikan elemen tersebut jadi kontainer, maka kita set di propertinya display flex dan seterusnya. Dan beberapa properti yang nempel di container atau nempel di parent, dan properti yang nempel di children. Nah, karena kita pakai bootstrap, maka di sini kita nggak ngatur di parent, kita nggak peduli itu di parent atau di children ya, karena di sini udah dibuatin kelas-kelasnya, tinggal kita pakai aja nama kelasnya ditempel di elemen yang ingin kita pasang. Oke, contohnya di sini misalkan nih, tadi menu ada di tengah. Nah, kalau di tengah berarti kita bisa pakai justify content. Justify content yang di tengah di sini ada di visualisasi nomor 3. Tinggal kita lihat 3 itu berarti kelasnya ini. The flex justify content center. Kalian copy aja. Kebablasan. Oke, di copy kemudian di paste di sini. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, dia udah berubah di tengah. Berikutnya kita customisasi nih menu-menunya nih. Menunya, fontnya, warnanya putih. Kemudian kalau di hover dia jadi orange atau tomato. Maka kita lihat menu itu ada di elemen A, maka kita bisa ganti di sini. Untuk A itu warnanya adalah putih, white. Kemudian fontnya misalnya kita gedein dikit ya, jadi 20 pixel misalkan. Kemudian ketika di hover, berarti A hover itu kita kasih warnanya berubah jadi tomato. Oke, kita refresh. Nah, ini udah seperti ini, udah sesuai kayak yang ada di sini. Berikutnya kita bikin sticky navbarnya ini. Nah, sebelum bikin sticky navbar, kita atur dulu kali ya background di bawahnya biar nanti kelihatan efek sticky-nya. Nah, background yang ada di belakang ini kita tempelkan di bagian section dari home kita. Jadi di sini kita tadi udah bikin section home. Jangan lupa kita tambahin
kontainer, karena konsep di Bootstrap kan sebenarnya perlu dibungkus, semuanya perlu dibungkus pakai kontainer ya, bisa pakai kontainer fleet, kontainer aja, atau kontainer dengan breakpoint tertentu. Kemudian kita tambahkan di sini kelasnya, berarti section apa tadi, section home, kita beri kodenya itu adalah apa sih tadi, background ya, background image. Kemudian kita pakai URL nya, nah gambar saya itu ada di folder img, kemudian yang home.jpg. Kemudian kita set posisinya itu static aja. Static itu dia bisa kita atur posisinya, koordinatnya berapa dan seterusnya. Kemudian width-nya, height-nya kita atur auto. Kemudian min height-nya kita atur 1000 pixel misalkan, biar semua gambarnya tetap tampak, jadi kalau enggak nanti muncul scrolling. Jadi kita tambahin overflow visible aja. Ini untuk menampakkan scrollingnya. Kita lihat hasilnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita scroll, navbarnya ini masih ada di atasnya ya, masih ada di atas. Dan ngikut, kalau di scroll dia hilang. Nah, biar dia bisa tetap ada di sini, maka kita nih bisa tambahin sticky tadi. Nah, kelas sticky tadi kita cek dulu dia nama kelasnya apa. Oke, nama kelasnya adalah sticky nav. Kita buat stylenya di sini. Sticky nav. Nah, untuk mengatur menjadi sticky itu kita tambahin position. Jadi sebenarnya kalian bisa cek di Bootstrap juga di sini dengan keyword position. Ada beberapa posisi yang bisa diatur untuk mengatur posisi elemen, ya ini bisa pakai static, kemudian relatif, absolute, fix, atau sticky. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau misalnya kita atur static, bisa kita isi nih top dari jarak dari atas itu berapa, dari bottom berapa, kemudian dari kanan atau kiri itu berapa pixel. Kemudian bisa juga kita atur dia ini relatif ataupun juga absolut. Ini ketika kita ingin mengambangkan sebuah elemen ya. Jadi elemen itu bisa ditumbuk. Nah, ini contoh penggunaannya, relatif sama absolut. Nanti dua mode bisa jadi satu kayak gini. Ini contohnya gabungin ellipse sama button, ini segitiga sama ini lingkaran sama alert kayak gitu. Kemudian berikutnya bisa juga nanti untuk sticky itu kayak tadi yang model seperti ini, bisa pakai sticky. Nah, fix itu juga mirip dengan sticky kayak gini, cuman kalau sticky itu kita
kayak yang ditempel ini, yang fix di atasnya ini masih bisa kita styling kayak gitu. Itu bedanya kalau yang fix dengan yang sticky. Nah, contoh-contoh implementasinya selain buat navbar kayak gini, biasanya untuk pop up iklan. Jadi kalau misalnya kalian buka website tuh, awal muncul iklan gede banget, kemudian dia selalu di situ meskipun kita scroll halamannya, dia akan nutup halaman tersebut. Nah, itu bisa pakai fix ataupun juga sticky tadi. Tinggal ditambahin button aja, diatur pakai JavaScript. Kalau di close dia hilang. Oke, kita back to sticky. Nah, di sini positionnya kalian isi value-nya jadi sticky. Kemudian tambahin juga position WebKit sticky. Nah, WebKit sticky, value WebKit sticky ini berlaku untuk browser Safari. Jadi kalau misalnya browsernya nggak support untuk membuka position dengan value sticky, ini masih bisa dengan WebKit sticky. Kalian kalau misalkan ngoprek CSS, misalnya download template, kemudian kalian buka di situ kok ada elemen satu kelas, misalnya dia pengaturannya diulang-ulang ya, kayak position kayak gitu, ada banyak banget, apa nggak bakal tumpang tindih. Nah, itu kadang untuk ngatasin yang kayak gini, jadi misalkan dia support hanya untuk browser versi sekian, nama browsernya apa. Nah, itu silakan kembali lagi ke referensinya. Jadi dia itu support nggak sama browsernya, kemudian kalau nggak support cari kode yang lain untuk browser tersebut, sehingga nanti perlu kita sesuaikan di sini untuk pengaturan browser tertentu. Kesemuanya kita tuliskan di CSS-nya ini. Oke, untuk sticky kita perlu tahu posisinya, dia bakal dipin atau kayak dilem di mana nih, kayak gitu. Nah, itu kita bisa tambahin kayak bottom, jarak dari atas berarti pakainya top, kemudian kalau mau jarak dari bawah berarti pakainya bottom, kalau dari kiri berarti left, dari kanan berarti right. Karena kita mau navbarnya itu tetap di atas, berarti kita bisa isi dia ini topnya 0 pixel kayak gitu, karena dia fix di atas. Kita coba lihat di sini. Nah, dia udah, kalau kita scroll dia nggak gerak. Atau nih kalau kalian mau ganti misalkan jadi 100 pixel dari atas, berarti dia turun nih posisinya, dia ada di sini awalnya, kemudian kalau kita scroll dia tetap di 100 pixel dari atas. Sekali lagi tergantung kebutuhan kalian, karena ini mepet atas jadi saya kembalikan ke 0 pixel. Kemudian berikutnya biasanya ditambahin dengan z-index. Z-index ini kalau ada dua elemen yang saling tumpang tindih kayak gitu, bisa dikasih jarak 1 sampai sekian. Nah, itu untuk melihat jaraknya kayak gitu. Nggak terlalu kelihatan sih kalau 1 ya. Jadi biar kayak ada jeda gitu, ini yang di atas, ini yang di bawah. Kemudian mungkin yang terakhir adalah warnanya. Nah, untuk warna saya kopas aja ya kode warnanya, saya nggak hafal. Ini kode warnanya, biar nggak hitam-hitam banget tapi agak ada transparannya kayak gitu. Nah, ini di sini bisa kita tambahin
margin sama paddingnya. Marginnya kita kasih 0. Kita kasih padding. Kalau nggak mau ya, atau di section home-nya kali ya. Section home coba tak kasih margin. Paddingnya ya yang mau, jadi padding di section home-nya kita kasih 0. Jadi maksudku tadi biar apa namanya, halaman kirinya ini mepet gitu, mepet dengan yang sini. Oke, berarti yang di sini kita hapus karena ini nggak ngefek. Di sini kita tambahin nilai padding aja biar dia agak ke depan sini. Kita tambahin paddingnya 20 pixel. Nah ini dia size-nya udah gede. Nah, ini kalau kita scroll, nah dia kayak menangnya tetap naik kayak gini, kayak dua elemen yang ditumpuk jadi satu. Oke, berikutnya tinggal pengaturan konten yang ada di tengahnya sini. Nah, untuk pengaturan di tengah ini tergantung dari logika kita masing-masing ya, bebas-bebas aja sebenarnya. Misalkan kita bungkus semua elemennya ini dengan div, kemudian kita atur posisinya statik menggunakan margin top, kemudian margin atau padding top dengan padding left, kayak gitu bisa. Atau kita pakai grid sistemnya yang ada di Bootstrap. Kita pakai misalkan di sini, kalau di grid system itu kan satu screen bisa dibagi jadi 12, kemudian tinggal kita atur, kita kira-kira ini posisinya berapa kosongnya, kemudian atasnya ini berapa bagian dari 12 kayak gitu. Kita bisa coba ya, saya mau coba yang pakai grid system saja. Nanti kalian bisa coba di rumah, misalkan dia dibungkus pakai div, kemudian diatur posisi top dan margin top dan margin leftnya. Atau kita contohkan dua-duanya kali ya. Div, kita bikin kelas dulu, div misalnya personal info kelasnya. Seperti ini, kemudian kita isi ya, tadi ada H1, kita isi I am Jonathan 2. Kemudian kita lihat di sini. Nah ini dia ada di sini posisi awalnya. Coba diatur di CSS. Kalau misalnya kita pakai tadi kelasnya adalah personal info, kita atur margin topnya misalkan 250 pixel, margin
dia berubah posisinya jadi di sini. Atau bisa juga sih misalnya kita nggak pakai ini ya, saya komen, kemudian saya mau tambahin model apa namanya, grid system. Jadi di sini kita tambahin div class row, kemudian dalamnya kita kasih div class apa namanya, kolom, div col. Nah, kolomnya ini saya mau bagi nih, misalkan ini kan posisinya di sini. Kalau di 12 kira-kira nih yang kosong nih 3 bagian, kemudian nanti kontennya 5 bagian, sisa di kanan ini 4 bagian. Kira-kira seperti itu. Maka di sini kita bisa pakai col 3 untuk sisi kiri, kemudian div class div col 5 untuk kontennya. Nah, ini kita bisa cut, masukkan ke sini. Sebenarnya selera ya, sekali lagi selera kayak gitu. Salah yang di refresh harusnya ini. Nah, ini dia posisinya udah langsung di sini tanpa kita harus atur left sama right-nya, dan dia udah otomatis ada di bawahnya sini karena ada di elemen yang ada di bawahnya navbar. Kemudian tinggal kita atur nanti apa namanya, konten yang ada di sini. Oke, ini biar rapi. Oke, kontennya nggak cuman info aja, tetapi ada icon. Maka kita bisa tambahin di sini div baru, misalnya namanya adalah sosial media. Untuk nampung icon-iconnya. Nah, untuk menggunakan font awesome, kalian bisa masuk ke font awesome, di download saja, masuk ke sini ya, start, kemudian download. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini, download for free. Nah, di sini karena dia ada versi desktop juga, yang kita pakai adalah versi web, jadi tinggal di download aja yang di sini. Nah, nanti kalian akan dapatkan beberapa folder yang ada di font awesome, agak gede sih, 5 mega nanti berapa ya, saya lupa. Nah, ini yang akan kita pakai itu yang versi CSS, jadi hanya all.css, atau kalian bisa pakai yang versi minified, jadi all.min.css. Ini cara pemanggilannya, tinggal dipanggil di headnya, kemudian ini cara manggil iconnya. Nah, di sini font awesome ini menyediakan beberapa jenis apa namanya, style dari fontnya, dari iconnya. Ada solid, kemudian ada reguler, ada light, dan ada brand. Nah, contoh tampilannya itu mana ya? Mungkin kalian bisa cek kembali di apa namanya, video sebelumnya ya, yang ada di bagian icon di situ, ada di bagian font awesome. Saya udah contohin contoh-contoh solid, kemudian reguler sama lightnya. Oke, kita panggil dulu font awesome-nya di sini. Kita panggilnya pakai link CSS, kemudian stylenya. Nah, di sini tinggal diganti aja. Saya udah download tadi foldernya, ada di font awesome, kemudian CSS, kemudian all.css. Kemudian tinggal dipanggil di sini nama apa namanya, icon-iconnya tadi, copy aja yang ada di sini. Nah, oh iya, karena tadi di sini iconnya itu Facebook, Twitter, GitHub, berarti dia ini masuk ke dalam kelasnya brand, karena produk ya, brand tertentu, jadi kita pakai yang fab ini. Ini contohnya.
kita copy, nah namanya sebenarnya bisa kalian tebak-tebak aja ya. Kalau nama brand misalnya tadi kita mau Facebook kayak gitu. Nah nanti kalau nggak muncul, cek aja di namanya sini, di nama ikonnya sini. Kalian klik icon, kemudian nah ini udah ada, misalkan kita pakai keyword Facebook. Nah ini Facebook ada banyak banget nih Facebook ternyata. Ada Square, kemudian Facebook Messenger, Facebook F, Facebook. Nah ini tinggal mana yang ingin kita pakai. Namanya sekali lagi, prefixnya itu adalah jenis stylenya. Kalau brand berarti fab. Eva ini adalah font awesome, kemudian diikuti dengan nama fontnya, nama ikonnya Facebook, kemudian kita lanjut ke Instagram, kita masuk ke Twitter, masuk ke Pinterest. Nah udah masuk ya semua ikonnya. Kalau sudah, kita kasih jarak ya di sini. Berarti di kelas personal info kita tambahin apa namanya, kita tambahin apa namanya tadi, margin top kita tambahin 250 pixel. Nah dia bisa ke tengah, ini bagus. Tinggal kita atur nih, dia ada jaraknya, jadi nggak apa namanya, nggak terlalu rengket kayak gini ya. Kita tambahin paddingnya. Nah untuk nambahin padding kita tambahin kelas baru biar satu kelas untuk semuanya. Nggak harus misalnya bisa sih kalian apa namanya kelas GitHub Square diatur apa namanya stylenya seperti apa, tapi biar apa namanya satu untuk semua, kita tambahin satu kelas lagi namanya kelas icon. Kemudian di sini ditambah kemudian kalian bisa masuk ke stylenya, kita tambahin kelas icon. Ini yang kita customize adalah paddingnya, tambahin padding di situ. Saya paddingnya 10 pixel, kalian bisa lihat hasilnya. Nah dia jadi renggang, lebih renggang. Kemudian tambahin apa namanya, kalau di hover berarti kalian tambahin icon pseudo kelasnya, yakni ketika di hover dia berubah jadi warnanya jadi tomato. Nah kurang lebih seperti ini, tinggal di refresh. Nah kalau di hover dia udah berubah warna. Kemudian yang terakhir, oh ya di sini fontnya agak beda ya, karena kayaknya aku ngubah font di body. Bebas aja sih kalau font di bodinya mau diganti, misalnya font family-nya mau ganti apa ya, Lucida Sans misalnya. Nah ini jadi berubah. Oke, kembali lagi ke sini. Berikutnya tinggal yang ini, bagian animasinya. Di sini ada 3 kata yang akan kita gilir kemunculannya. Maka kita bisa tambahin di sini div baru. Misalkan kelasnya adalah
text animate, biar tahu ya ini apa namanya untuk menganimasi kelasnya ini. Nah, yang mau kita animasi teksnya kita taruh di span. Span yang pertama misalnya saya itu programmer, kemudian span berikutnya creative person, kemudian berikutnya span berikutnya photographer. Jadi cuman buat branding diri aja ya, ini biar orang yang baca CV kita tuh tahu kita sebenarnya seperti apa sih, ingin dicitrakan ke orang. Nah, ini kalau kalian buka hasilnya masih biasa banget. Kita styling fontnya, jenis fontnya. Oke. Nama kelasnya adalah text animate. Kemudian dia ada di span. Oke, kita ganti font family-nya apa tadi, sama kayak yang ada di sini, lobster dan cursive. Copy paste aja ya, aliran mouse ngetiknya. Kemudian warnanya kita ganti jadi tomato. Kemudian apanya tadi, ukurannya font size, font size nya kita kasih 30 pixel. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, udah sama, tinggal kita gerakin. Nah, untuk gerakinnya kita pakai animation. Animation ini ada di CSS 3, jadi kalian bisa masuk ke sini. Kita tambahin yang ingin diberi animasi adalah span-nya ya, text span-nya. Berarti text animate, kemudian span. Kita atur animasinya adalah posisi awalnya itu absolute, kemudian opacity-nya kita awalnya 0, kemudian overflow-nya kita hide, jadi nggak muncul nanti, scrollingnya di hide. Kemudian kemudian animation ini kayak shorthand, jadi dia isinya ini name, duration, name nama animasinya, kemudian durationnya seperti apa, kemudian timing functionnya seperti apa, delaynya seperti apa, kemudian iteration count-nya seperti apa, direction-nya, dan fill mode-nya. Jadi sebenarnya kalian bisa kayak deklarasiin kayak apa sih, kayak padding ya, padding top, ada padding top, kemudian padding bottom. Padding ini kalau mau dijadiin satu berarti padding aja kayak gitu. Nah, tapi value-nya bisa banyak kayak gitu. Nah, ini sama, ini kayak shorthand kayak gitu, isinya macam-macam tadi. Oke, kita tambahin ya animation. Nama animasinya kita kasih animate. Kemudian animation duration-nya kita kasih 20 second. Kemudian animation function-nya kita kasih linear. Kemudian tadi apa ya,
kemudian animation iteration count-nya itu kita kasih infinite. Ini delaynya 0 karena delaynya nanti kita atur per masing-masing span-nya tadi. Jadi di sini nama animasi ini adalah sesuatu yang akan kita letakkan di keyframe. Kemudian durasi ini berarti kecepatan gerakan animasinya kita set 20 second. Kemudian animation timing function ini kayak linear ini kecepatan gerakan. Jadi nanti ada macam-macam, bisa value-nya itu kalian ganti jadi easy. Kalau easy itu lambat, cepat, lambat. Jadi kalau misalnya duration-nya lama ya, di sini kalian ganti jadi 1 menit kayak gitu bisa kelihatan banget misalkan gerakannya itu sama-sama lurus terus atau standar ya, sama di setiap detiknya itu pakainya linear. Kemudian kalau lambat cepat lambat berarti pakai easy, kalau lambat cepat berarti pakai easy in dan seterusnya. Kemudian delay 0 second ini maksudnya waktu yang dibutuhkan sebelum animasi ini dimulai. Jadi awalnya itu delaynya di set 0. Kemudian kalau animation iteration count-nya itu diisi infinitive, nanti berapa kali sih animasi ini akan dijalankan. Kemudian kita atur lagi terkait dengan delay-nya. Jadi di text animate kemudian span. Nah, ini kita atur nih untuk masing-masing elemen tadi yang persona, yang programmer, kemudian creative person, sama yang satu lagi tadi photographer. Itu kita atur nih dia ini child yang keberapa, kemudian di delay berapa, sehingga nanti masuknya itu giliran kayak gitu. Ini kita set 3 second yang kedua, kemudian kita isi. Nah, isinya itu animation delay. Nah, ini kita isi soalnya 3 second. Kemudian untuk child berikutnya berarti siapa tadi yang ketiga dan keempat, nah itu nanti child berikutnya itu kita delaynya kasih waktu, jadi biar nggak numpuk. Ini kita kasih 6 second misalnya, yang ini kita kasih 9 second. Kemudian berikutnya kita tambahin WebKit keyframe. Nah, WebKit keyframe ini artinya satu CSS ini bisa diatur sekian kali CSS. Jadi kayak ya buat ngegerakinnya gitu. Nah, ini ukurannya bisa dari mana ke mana, posisi awal sampai posisi akhir. Nah, posisi awal atau from to nya itu seperti apa, bisa pakai menggunakan % juga kayak gitu. WebKit keyframe kita kasih yang akan kita masukkan ke WebKit-nya ini. Kemudian ini kita isi 0%, misalkan
kemudian min WebKit transform, kemudian kita translate itu kita ubah koordinat X dan Y atau Z nya. Kalau 3D berarti sampai ke Z. Ini awalnya kita transform ke -30, jadi taruh di bawah. Kemudian berikutnya 5%, kemudian diatur opacity-nya, kita masih pakai 1, kemudian WebKit transform kita kasih translate Y, kita isi 0 pixelnya, kembali ke posisi awal. Kemudian ketika posisi 17% dia opacity-nya, jadi opacity ini kan transparansi ya, jadi kalau opacity-nya 0 itu berarti kayak nggak tampak, opacity 1 berarti tampak. Kemudian kita kasih WebKit transform, kita kasih translate Y 0 pixel, kemudian 20%, kasih opacity 0, WebKit transformnya translate Y nya kita kasih ke 30, berarti di atas. Kita coba buka di sini. Nah, ini dia udah gerak. Sesuai dengan tadi yang kita mau ya, contohnya yang ada di sini. Oke, untuk eksplorasi animation lebih dalam, kalian bisa cari referensi di sini di CSS Advanced di W3 Schools, kayak gitu udah ada di sini contoh-contoh 2D transform, kemudian 3D transform, transisi. Jadi selain transformasi biasanya ada transisi untuk animasi itu. Kemudian ini jenis-jenis animasinya, kalian bisa buka di sini. Nanti ada bisa pakai keyframe, kemudian namanya seperti apa, delay-nya. Nah, ini tadi kalau sudah ini properti-propertinya, dan bisa jadi satu digabungkan dengan properti animation. Dan ini support untuk browsernya, jangan lupa ketika kita create animasi dicek di browsernya ketersediaannya seperti apa. Oke, itu saja materi kita hari ini. Kemudian untuk halaman berikutnya silakan dilengkapi. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Semoga semakin suka dengan styling web. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.